Iya, terima kasih juga, Pak. Oke, saya buka PPT-nya ya. Ini menarik, bagian ini menarik. Saya perbesar. Nah, ini. Ini kelanjutan dari ajaran Unitarian ya. Yang di Indonesia di tokoh paling utama yaitu Pendeta Erastus Sabdono. Jadi pendeta ini tidak percaya kepada Tritunggal. Ini ada Pak Hans juga ya, satu angkatan, Hans Darlianto. Jadi kami bertiga satu angkatan dulu, ketiga sekolah teologi ya. Nah, jadi ES atau Erastus Sabdono menolak ajaran Tritunggal. Ya, itu yang harus kita pahami di awal ya, dalam melanjut ini. Ya, sangat menarik. Dia lebih percaya tentang satu Allah. Ya, memang kita punya satu Allah, bukan tiga Allah. Ah, nanti sebentar saya jelaskan ini ya. Ini kembali lagi ES buat blunder di sini ya. Saya pakai istilah blunder ya itu. Jadi kita akan melihat untuk kelanjutan tentang kata esa ya, ajaran ES tentang kata kurang kurang A di situ ya. Saya kurang kurang ketik kurang A. Kata esa ya. Nah, sekarang mengapa dia blunder? Ini bagian yang pertama. Dia bukan menganut paham Kristen, ES ini, tapi lebih berorientasi kepada Yudaisme. Yang jadi pertanyaan, apakah Yudaisme sama dengan Kristen? Ya, kita lihat di dalam Perjanjian Baru jelas bahwa Yudaisme artinya agama Yahudi tidak sama dengan Kristen. Mengapa mereka tidak sama dengan Kristen? Mereka yang menolak Yesus itu jelas. Kembali saya harus tegaskan ya, dasar atau basis teologisnya, ayat firman Tuhannya ada di Yohanes pasal 1 ayat 11. Itu Yudaisme, ya. Yesus juga orang Yahudi, ya. Tetapi ketika dia datang berinkarnasi, orang Yahudi atau agamanya Yudaisme itu menolak dia. Jadi kita melihat di sini, ES ini lebih menekankan tentang Allah di dalam pemahaman Yudaisme, bukan dalam Kristen. Ya. Dan dia katakan Allah Yudaisme itu mutlak, monoteism, sama dengan Unitarian. Nah, ini dia katakan itu. Jadi dia mengambil dari Yudaisme yang tadi saya katakan menolak Yesus ya sebagai Mesias karena mereka lebih berorientasi kepada Yesus bersifat politis. Karena mereka kan waktu itu kan sedang dalam tekanan Romawi. Dan mengapa mereka dalam kondisi ditekan oleh Romawi? Kalau kita menggunakan kata yang pada masa kini itu dijajah. Bangsa Yahudi pada waktu itu atau Israel pada saat Yesus datang itu kan mereka dibawa jajahan Romawi dan itu nubuat di dalam kitab Daniel. Sudah dinubuatkan oleh Daniel. Sampai tembok itu kan dirobohkan itu ya. Bahkan bait suci dihancurkan. Itu kan sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Sehingga mereka membutuhkan Mesias yang membebaskan mereka secara politik. Artinya secara politik, artinya Mesias sebagai pembebas, tapi bebaskan mereka bukan secara rohani karena manusia sudah dikuasai oleh dosa. Nggak ada manusia yang tidak berdosa kan? Kembali lagi saya tekankan Roma pasal 5 ayat 12 keturunan keturunan Adam itu semua telah berdosa. Nggak ada yang tidak berdosa. Ada dosa kolektif, artinya seluruh manusia berdosa.
Roma pasal 3 juga kalau kita mau lihat itu dijelaskan di sini, ya. Tapi juga ada dosa yang sifatnya personal, bersifat pribadi. Itu yang dikatakan oleh Daud. Aku dilahirkan di dalam sejak dalam kandungan aku sudah berdosa. Itu kan dosa-dosa pribadi yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur 51. Ya, jadi ada dua hal di dalam hamartologi ya, dosa bersifat kolektif, artinya seluruh manusia, tapi dosa itu karena kolektif berarti semua manusia sudah berdosa. Tapi yang kedua, dosa itu setiap pribadi berdosa. Dua itu harus diintegrasi, kolaborasi, disatukan, bukan dijadikan kontradiktif, bertentangan, kontra, nggak boleh. Nah itu ya. Makanya Yesus datang, tapi mereka tolak karena mereka dalam dalam pikiran mereka, dalam memori mereka itu terkait dengan situasi dan kondisi mereka sikon, yaitu mereka di dalam tekanan. Kan mereka sudah ditekan ya, itu dalam eh, nubuat dari Daniel kan, itu ditekan terus toh. Yunani, Romawi ya, itu tekan terus ya. Sampai mereka kemudian itu kan ada di dalam pembuangan semua kan. Bahkan orang Israel itu secara politis mereka merdeka bukan di Yerusalem, di kota suci, tapi mereka justru merdeka di Inggris dalam aspek sejarah, di pembuangan. Kan Israel ini kan dari PL mereka sudah ketika mereka jadi bangsa Israel, mereka dibuang baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Dua-dua dibuang, itu jelas itu ya kitab raja, satu raja-raja, dua raja-raja, satu tawari, dua tawari menjelaskan itu sejarah tentang Israel. Bagaimana mereka kemudian menjadi skisma, menjadi pecah. Kemudian mana Israel yang begitu kuat dengan penyembahan berhalanya, ya karena mereka lebih dipengaruhi oleh bangsa-bangsa kafir. Itu yang saya sering gunakan istilah yang dipakai oleh R.C. Sproul dalam bahasa Yunani ya, heteronomos, hukum pengaruh. Mereka lebih dipengaruhi, yang Israel Utara lebih dipengaruhi oleh bangsa-bangsa kafir sehingga mereka jatuh dalam penyembahan berhala yang ibu kotanya Samaria. Kemudian yang di selatan itu yang ibu kotanya Yerusalem, mereka tetap walaupun mereka di dalam pembuangan ada Esra juga ahli kitab di situ, ada Nehemia ya. Nah, jadi itu penting kita lihat itu latar belakangnya di dalam PL. Sehingga mereka butuh pembebasan. Jadi kita lihat di sini, kalau Pak ES itu mengatakan bahwa ajarannya itu harus terkait dengan Yudaisme. Dia mengekstrimkan Yudaisme. Dan kemudian dia ya membangun Unitarian. Unitarian sebenarnya bukan dia kan. Kalau kita lihat dalam sejarah belajar tentang Unitarian, kan itu juga ada dalam sejarah yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Nah, itu ada dalam sejarah. Sehingga yang ES tekankan di sini kata monoteisme. Nah, itu kemarin saya sudah ungkapkan ya, ini kata Ibrani ekad ini. Ini dalam ajaran Musa kepada Israel ya. Saat itu masih utuh, belum terjadi skisma sebagai monoteisme. Sehingga berlawanan dengan ajaran Tritunggal. Kalau melihat ajaran di hanya PL saja tidak lengkap. Nanti saya jelaskan lagi di bawah nanti, tapi saya sudah mulai menyingkapkan ini ya, memberikan deskriptif, memberikan gambaran bahwa ajaran Kristen itu menerima dua kitab, baik Old Testament maupun New Testament. Tetapi di dalam ajaran Yudaisme mereka kan tidak menerima PB, mereka hanya menerima PL. Kalau PL tanpa PB, nah ini jadi masalah. Kan kita sudah yang kita belajar terus-menerus ini ya, khususnya dengan saya di dalam KIR ini dan di dalam Didaskalia ini, yang kita belajar kan kata-kata asing ya, seperti tota ya, keutuhan itu ya. Jadi tidak utuh. Israel hanya percaya wahyu khusus hanya PL saja. Padahal semua yang ada di PL nanti kan digenapi di dalam PB. Sehingga ini dua 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 bagian ini, Old Testament dan New Testament,
Itu harus diintegrasi, tidak boleh diekstrimkan hanya PL, kemudian PB ini dihapus. Nah, kalau ES percaya tentang ekad dan hanya berorientasi kepada Old Testament, ini jadi masalah. Ya. Dia katakan itu tekad yang diajar oleh Musa kepada orang Israel waktu itu masih utuh ya. Kemudian diteruskan di Israel Selatan di dalam sejarah ya. Kita melihat ya, saya tidak gunakan pakai kata sejarah ya, terlalu umum artinya sejarah. Saya pakai historis aja ya. Karena historis itu punya makna teologis, punya makna biblical karena ada kata his di situ. Artinya dia ada di dalam sejarah. Dia dia Allah di sini. Kalau saya dikatakan Allah ini berarti kan hakikatnya ini berintervensi di dalam sejarah manusia. Sehingga disebut historis. Bukan hanya story. Story itu kisah. Kisah bangsa Indonesia. Kisah bangsa-bangsa di dunia. Itu kisah. Tapi kalau sudah Allah intervensi di dalam satu bangsa itu bukan lagi story. Tapi Allah yang kerja di situ. Melakukan sesuatu di situ. Itu sudah tambah kata his, dia. Ya bisa baca bukunya ya. Saya punya banyak referensi ya tentang itu ya. Tadi saya pergi ke toko buku beli lagi 3 buku ya. Ya cukup mahal buku-buku ini. Saya terus beli buku ya. Walaupun sudah ada PDF, tapi saya cek buku-buku yang saya baru beli tidak ada di PDF. Nah, tapi kita teruskan di sini ya. Sehingga Eras katakan bahwa kata ekad yang diajarkan oleh Musa itu tentang monoteisme itu ya. Itu berlawanan dengan ajaran Tritunggal yang dianut dominan oleh umat Kristen. Ya. Sebab Tritunggal dia menuduh ini sebab Tritunggal tidak berbasis biblikal. Tritunggal itu hasil dari Konsili Nikea dan Konstantinopel. Nikea tahun 325 Masehi, kemudian Konstantinopel tahun 381 Masehi. Nah, sekarang kita lihat. Ini sanggahan atau counter terhadap ajaran ES. Kita langsung masuk di sini ya. Supaya kita orientasinya tidak terlalu lama di ES. Kita mau counter ajaran dia. Apakah benar ajarannya? Sanggahan terhadap ES. Lihat ya, dia punya kesalahan di sini. Konsili Nikea, kalau kita pelajari melalui referensi yang berkompeten, ya, itu fokus kepada kristologi, bukan kepada Tritunggal. Ya, itu mengapa muncul konsili Nikea? Karena ada ajaran sesat. Relasi Bapa dan Kristus yang setara di dalam konsili Nisea itu yang ditegaskan untuk membantah ajaran dari Arius, dari Alexandria ya. Kadang salah ketik ya. Ajaran tentang subordinat yang juga Erasus Sabdono menggunakan ini subordinat. Artinya ada strata ya, ada sub ya. Jadi Bapa lebih tinggi dari Yesus. Ya. Dia tidak membahas Roh Kudus, hanya Bapa dan Yesus itu lebih. Karena nanti Roh Kudus itu di dalam pneumatologi ya, ES itu gagal di situ untuk memahami. Karena dia katakan bahwa Roh Kudus itu Roh Bapa. Yang dimaksud Roh Kudus atau pneuma itu terkait dengan Theos itu Roh Bapa, bukan pribadi yang berbeda dengan Bapa. Sedangkan ajaran Tritunggal kan tidak melihat itu. Yang ES permasalahkan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa dan itu ajaran Arius. Makanya muncul konsili Nikea ini latar belakangnya ya. Arius menuduh Sang Putra adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ini jadi masalah besar.
Ini toko ya. Nah ini, dan saya keloncat ya. Lihat, Arius kan di kota Alexandria. Alexandria. Ya, ini bukan di Yerusalem ya. Ini di Afrika ya. Sang putra adalah ciptaan yang paling sempurna. Sehingga fokus pembahasan adalah perihal Tritunggal. Sedang Konsili Konstantinopel membahas khusus tentang keilahian Kristus. Ya, untuk menegaskan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Masih Kristologi ya. Yang membahas Konstantinopel ya. Kemudian yang bagian ketiga ini, kalau kita membaca buku sejarah ya, Konsili Chalcedon. Itu Dwinatur ya, tentang Dwinatur. Jadi lihat ya, Konsili Nikea membahas tentang Bapa setara dengan Kristus ya. Berarti ini membahas Tritunggal ya. Kalau Konstantinopel itu tentang keilahian Kristus yang menegaskan setara ya. Yang membahas khusus tentang binatur dari Kristus itu dalam Konsili Chalcedon. Jadi kita lihat di sini ES ini sangat jelas melakukan blunder ketika berargumen. Dia berargumen tidak lengkap. Dia tidak menjelaskan Konsili Nikea ini 325 membahas apa, Konstantinopel membahas apa. Dia tidak berbicara tentang Chalcedon. ES kan bermasalah di dalam pemahaman dia atau interpretasi atau penafsiran dia tentang kristologi dan pneumatologi, tentang Tritunggal. Tapi dia tidak tahu di mana, dia tidak menjelaskan di mana. Dia memukul rata ya, dia apa ya, mer- berpikiran bahwa Tritunggal itu dibahas di dalam Konsili Nikea Konstantinopel. Padahal di dalam konsili-konsili ini ada penekanan khusus pembahasannya. Jadi dia salah mengerti tentang historical dari biblical. Ya, kalau kita belajar teologi kan ada pembelajaran tentang historical yang biblical itu ya, ada kan di dalam sistematik teologi ya. Itu ada dibagi-bagi ya. Jadi ES ini bermasalah tentang itu. Ya, dia tidak mengerti secara tepat. Ini bagian pertama. Ya, cukup menarik ya. Jadi apakah Unitarian sama dengan Yudaisme? Itu menurut Erasus, ajaran Unitarian itu dasarnya atau basisnya dari Yudaisme. Dan dia tidak mau, dia katakan saya menolak, tidak mau hasil hasil dari konsili-konsili itu saya tidak mau. Dia hanya mau dari Alkitab langsung. Nah, yang jadi pertanyaan apakah dalam konsili-konsili itu tidak menggunakan Alkitab? Mereka para teolog pada masa itu abad-abad awal lagi. Mereka baru di dalam abad-abad awal itu kan tahun 325 Masehi, kan jauh sekali dari kita zaman sekarang ya. Mereka begitu kental dengan ajaran pada masa itu. Para teolog itu mereka begitu melihat ada yang sesat di situ, ada bidat atau ada bidah atau ada heresi, mereka langsung buat konsili untuk mengcounter itu, untuk melawan itu ajaran-ajaran sesat. Kok Eras tidak mau pakai itu? Ya, apa yang di apa dihasilkan di dalam konsili-konsili itu dibuang oleh Pak Eras. Padahal Tuhan kan bekerja di dalam sejarah melalui kelompok tertentu, pribadi tertentu di dalam sejarah. Khususnya terkait dengan konsili-konsili ini untuk melawan ajaran-ajaran sesat itu, bidah. Ya, yang tidak percaya kepada Dwinatur itu kan di Chalcedon kan, bahwa Yesus punya dua hakikat.
yaitu hakikat Allah dan hakikat manusia. Ditolak kan di dalam ditolak pada waktu itu sehingga muncul Konsili Chalcedon. Nah, ini Pak Eras tidak jelaskan sampai ke situ, dia hanya menyinggung-nyinggung. Karena bagi dia menolak hasil dari konsili yang biblical, yang alkitabiah. Dia tidak mau. Padahal yang itu kan saya katakan kembali ya, di antara bapak-bapak gereja itu ada murid langsung dari Rasul Yohanes. Ada berapa? Kita bisa cari itu di Google ya. Atau baca buku lah. Paling enak baca buku, jangan baca Google ya. Ya boleh lah, perbandingan. Tapi kalau saya lebih beli buku. Dan saya harus tahu siapa penulisnya. Ya, jangan kemudian sembarang buku kita beli, penulisnya juga sembarangan. Akhirnya ajarannya morat-marit. Nah, saya pilih kalau beli buku. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ini berbahaya sekali ini Unitarian yang diajarkan oleh ES. Dia anti dengan bapak-bapak gereja. Dia anti dengan hasil dari konsili. Kan aneh. Mayoritas orang Kristen percaya kepada bapak-bapak gereja, kepada hasil di dalam konsili daripada bapak-bapak gereja, ya, Irenaeus, apa, dan yang lain-lain ya, Athanasius, itu ya, dan banyak bapak-bapak gereja itu ya. Ada di antara mereka kan murid langsung dari Rasul. Ya, jadi masih kental mereka dapat pengajaran dari Rasul, itu mereka pegang dan kemudian ketika muncul ajaran sesat, mereka melakukan counter, mereka melawan ajaran itu. Melalui apa? Bukan mereka masing-masing, tapi mereka mengadakan konsili. Ya, ES katakan bahwa konsili-konsili itu juga ada berbau politis. Nah ini, dia menuduh ya, bahwa dalam konsili itu ada campur tangan dari pemerintah pada saat itu, di mana ada konsili terjadi. Ya, Tuhan bisa menggunakan pemerintah nggak? Itu kan wahyu wahyu umum. Tunduklah kepada pemerintah. Itu ditulis oleh Rasul Paulus. Itu kan wahyu umum, bukan wahyu khusus. Itu masuk dalam kategori wahyu umum. Wahyu umum itu kan tiga bagian kan di dalam PL dan PB kan. Wahyu umum itu yang pertama, Mazmur 19 ya, ayat 2 itu langit menceritakan, itu semua kan. Itu wahyu umum. Karena bicara tentang alam semesta yang mempertontonkan bahwa ada yang menciptakan alam semesta yang begitu hebat. Saya pakai istilah antropomorfisme ya, membahasakan Allah itu dengan bahasa kita ya, bahasa antropomorfisme. Mak, tangan Allah kan yang menciptakan. Memangnya Allah di dalam PL itu kan tidak pernah berinkarnasi jadi manusia. Tapi dia itu metafisis, dia itu non-fisik, dia roh. Nah, apakah roh punya tangan? Tidak, kan itu bahasa antropomorfisme. Itu biasa kalau kita belajar teologi. Nah, Eras kok tidak mau mengacu kepada apa yang telah dihasilkan dalam konsili itu, yang memberkati gereja sepanjang masa, sepanjang zaman, karena ada intervensi Allah menggunakan orang-orang tertentu di dalam kelompok besar untuk menegakkan kebenaran biblical, kebenaran alkitabiah, kebenaran teologis. Ketiga gereja mau digrogoti, diserang oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat. Termasuk di dalamnya konsep Unitarian yang tidak mau percaya kepada Tritunggal. Maunya tunggal saja. Nah ini bagian pertama ya, menarik. Yang kedua, ini lebih menarik lagi. Tambah tajam ya. Saya perlahan-lahan nih membawa kita ya. Yang kedua, ES menuduh ajaran Tritunggal sebagai sinkritisme. Luar biasa nih ES ini, berani sekali ya. Jadi semua kita yang ada di gereja ini, yang bergereja, kemudian kita menganut doktrin atau memegang atau mengimani doktrin Tritunggal,
kita sedang percaya kepada sinkritisme. Ya, tahu sinkritisme ya? Ya. Alasannya mengapa dia tuduh ajaran Tritunggal itu sinkritisme. Alasan ES sehingga menuduh bahwa doktrin Tritunggal sebagai ajaran sinkritisme. Mengapa dia tuduh seperti ini? Oleh karena ES menekankan tentang arti ekat. Kembali lagi ini satu kata ini terus itu ya. Terus itu digaungkan oleh ES. Kan Yudaisme lagi. PL kan ekat loh. Jadi satu. Saya kemarin sudah menjelaskan tentang kata ekat itu ada dua arti ya. Kemarin saya sudah jelaskan, saya ulangi lagi ya. Ada teman-teman yang baru. Kata ekat itu ada dua artinya. Yaitu arti satu mutlak. Satu di sini artinya hanya satu-satunya mutlak. Yang kedua kesatuan. Beda ya, satu-satunya tapi satu kesatuan. Ya, saya dan istri dua. Tapi ketika menikah di dalam kekristenan kita disebut jadi satu. Ya, padahal dua pribadi. Nah, itu kan kesatuan namanya. Seperti kemarin saya beri contoh ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia ini kan satu bangsa, ya. Ika, tunggal. Tapi Bhinneka itu kan terdiri dari banyak suku bangsa. Ya, Pak Anton orang Chinese, Pak Iwan orang Chinese, Kri orang Ambon, saya campuran. Kemudian Bu Gerna Dongoran, ini orang kita orang Batak. Ya itu kan. Tapi kita ada di satu bangsa. Ini kan ini analogi tentang kesatuan. ES tidak mau pakai dua-duanya. ES hanya ekstrimkan satu. Satu dalam pengertian mutlak, bukan kesatuan. Dia buang di tong sampah tuh kata kesatuan. Arti dari ekat. Kemarin juga saya sudah jelaskan, saya ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Satu dalam pengertian mutlak itu hakikat, itu monoteisme. Kita kan percaya kepada bukan tiga Allah, satu Allah hakikatnya. Tapi di dalam satu Allah ini ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, Yesus ini, Roh Kudus kan tiga pribadi. Di dalam satu hakikat. Bukan tiga Allah seperti yang dituduhkan oleh ES ini sehingga dia menganggap orang yang mengimani doktrin Tritunggal itu sinkritisme. Ya. Jadi percaya kepada Allah yang banyak, sinkritisme. Padahal kita percaya satu Allah kan bukan tiga Allah. Tritunggal kan bukan tiga Allah. Itu kesatuan. Ya. Dan dia katakan ini sama seperti, nah ini ya, dia menuduh kita ini ya, sinkritisme itu bagaimana? Kesatuannya. ES menegaskan bahwa Allah Israel berbeda dengan Allah orang-orang kafir. Nah, itu ya, Molok. Mereka percaya dewa-dewa itu. Molok, Dagon, Aseroth, dan lain-lain ya. Itu kan berarti mereka sinkritisme yang di luar Israel. Dan sekarang ES menggunakan itu untuk menyerang orang Kristen yang percaya kepada doktrin Tritunggal. Berarti dia menyamakan kita dengan orang kafir. Di dalam pemahaman tentang proper teologi. Teologi tentang Allah. Jadi mengerikan sekali nih Es. Ini hal-hal yang serius loh. Dia tuduh kita seperti orang-orang kafir ya. Sinkritis. Ya. Makanya muncul kata ekat, kata dia. Sebagai apa? Untuk membedakan kita ya. Sebagai pembeda secara yang konkret. Artinya arah Israel itu unik. Unik itu kan artinya satu-satunya. Monoteisme. Memangnya kita orang yang percaya Tritunggal bukan monoteisme. Monoteisme. Ya. Unik kita, unik. Allah kita unik, berbeda dengan agama-agama lain. Malah saya baca bukunya Cornelius Van Til, dia katakan Allah yang diajarkan di dalam Alkitab itu berantitesis dengan Allah yang ada di dalam, yang diajarkan di dalam agama-agama lain. Itu Cornelius Van Til yang memang hebat di dalam dunia apologetika ya. Dia hebat kalau berdebat. Dia orang sistematik teologi ya. Nah ini.
Lihat tuh ES ya, mengerikan sekali dia menuduh ajaran Tritunggal itu sinkritisme. Dia samakan dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Ya, jika Allah Israel adalah tiga pribadi dengan satu hakikat seperti paham Tritunggal, maka fokus penyembahan Israel bukan kepada satu Allah, melainkan kepada tiga pribadi. Ya, itulah sebabnya ES beralasan bahwa doktrin Tritunggal adalah sinkritisme. Karena kita percaya kepada tiga pribadi dan sama-sama Allah, maka itu disebut dengan penyembahan sinkritis. Padahal Tritunggal tidak membicarakan seperti apa yang dituduhkan. Ya, formula tentang paham atau doktrin Tritunggal tidak seperti apa yang dituduhkan oleh ES. Ya, kita tetap unik percaya kepada satu pribadi. Nah, ini counter ya. Saya langsung masuk di counter. Ya, karena ini tuduhan ES sangat mengerikan ya. Nah, sekarang kita lihat counternya. Pertanyaan yang patut dilontarkan kepada ES adalah apakah doktrin Tritunggal adalah sinkritisme sebagaimana yang dituduh ya. Jika doktrin Tritunggal adalah sinkritisme, maka kekristenan pada umumnya memiliki dan menyembah kepada tiga Allah. Ya, ES berpendapat demikian sebab ia menolak tentang hakikat. Ini intinya mengapa dia bilang kita sinkritis. Kan dia pegang kepada mono. Dia menolak kata hakikat. Ya. Yang di dalam doktrin Tritunggal adalah satu Allah, monoteisme ya. Jadi ini intinya ya, mengapa dia menuduh ini? Ini tuduhan kita harus buat apa apologet, yaitu membela ya, dan kita membedah ajaran ES ya, melalui bedah ajarannya ya. Jadi kita lihat di sini ya, ES tidak percaya kepada konsep hakikat. Dia menolak konsep hakikat, satu hakikat. Istilah-istilah seperti substansi, esensial, dia katakan dia menolak. Seperti ausia, nah itu ya, natur, itu dia tolak semua istilah-istilah itu. Dia bilang istilah itu tidak ada dalam Alkitab. Itu diadopsi dari luar. Saya sedang mengajar filsafat sekarang dan membuat materi terbaru karena banyak buku baru yang saya beli ya. Dalam 2 bulan ini saya beli buku terus ya untuk mengajar. Jadi saya harus baca referensi kemudian menyiapkan materi, tapi menyiapkan secara baru, bukan materi yang lama karena ada penambahan. Saya belajar kata-kata seperti kata Latin ya, karena kita ngajar ya dosen. Jadi tentang prinsipium, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin nggak? Nah ini kan, apakah ES mengerti itu nggak? Sehingga mereka pakai istilah prinsipium. Hmm. Prinsipium essendi. Ada 2 prinsipium ya. Saya mengajar di dalam apa filsafat. Ya. Mereka belum sampai di yang saya ungkapkan malam ini ya tentang prinsipium. Mereka masih jauh ya. Tapi saya baca, saya cari buku-bukunya, kemudian saya mengajar. Ya. Jadi kita lihat di sini, bagaimana kita hadapi ES. Dia tidak percaya kepada hakikat. Kata hakikat dibuang, substansi dibuang, esensial dibuang, natur dibuang, ousia dibuang. Wah, semua dia mau buang. Dia tidak belajar tentang kolaborasi. Dia tidak belajar tentang bagaimana filsafat diintegrasi dengan Alkitab. Dia tidak belajar tentang bagaimana psikologi itu diintegrasi dengan Alkitab. Sehingga ada perkuliahan di STT itu tentang filsafat Kristen. Ada perkuliahan di STT yang kita pernah belajar itu tentang psikologi Kristen.
Mengapa kita belajar itu? Itu dia tolak. Nggak mau Alkitab saja. Kalau gitu, yang di SMA semua dari playgroup SD, SMP, SMA tidak perlu belajar IPA ya, tidak perlu belajar Pancasila, belajar Alkitab saja. Dia sangat ekstrim dia menolak seperti itu. Istilah-istilah itu kan dalam istilah filsafat. Dia tolak bagaimana mengintegrasi. Apakah ES tidak belajar sampai situ? Dia sudah menolak pertama Bapak Gereja di atas ya. Konsili-konsili dia tolak. Sekarang dia tolak tentang integrasi. Sangat-sangat ekstrim dia. Ya, hanya Alkitab saja. Iya, Alkitab. Ada istilah-istilah yang kita adopsi dari luar. Ya, tentang natur, tentang keberadaan. Saya membaca tentang keberadaan di dalam filsafat tertentu, ya, tokoh tertentu itu menjadi perdebatan, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang tokoh itu apakah dia Kristen atau bukan, atau filsuf yang non-Kristen? Ini kan wawasan, ya. Mengapa dia tolak Allah Tritunggal? Dia katakan tidak mungkin ada tiga pribadi. Kalau tiga pribadi itu sinkritisme. Sehingga kita mengcounter ini, ya. Kita harus membela ajaran Alkitab, ya. Alkitab yang benar, ya. ES tidak paham tentang tiga pribadi. Nggak mau dia. Elohim is Elohim. Elohim kan lagi ribut juga sekarang kan tentang apakah istilah Yahweh bisa diucapkan atau tidak. ES sampai sekarang saya tunggu. Dia katanya mau membahas kapan istilah Yahweh diperkenankan digunakan oleh orang Israel dan kapan tidak boleh digunakan. Nah, bagaimana dengan kita? Ada tiga ya, ya. Dia orientasi tentang apa? Tentang Allah Yahweh itu Elohim, dia sebut-sebut Yahweh. Ya. Yang pertama orang Israel sendiri, mereka kan mengganti dengan Adonai. Itu kapan terjadi? Dikatakan setelah pulang pembuangan. Apakah itu benar? Kita harus cek itu. Benarkah setelah pulang dari pembuangan? Ya. Karena orang Israel sudah sadar bahwa mereka bisa jatuh dalam dosa sehingga mereka dibuang, mengalami apa yang disebut dengan God is anger, Allah marah. Sehingga Allah mendisiplinkan dengan cara memecahkan bangsa itu menjadi dua, Israel jadi dua kan, utara selatan, kemudian Allah membuang dua-dua ke tengah-tengah bangsa kafir. Itu kan God is anger. Jadi kita lihat di sini ya, penuduhan-penuduhan ES ini sangat serius ya. Dan itu harus ditanggapi juga dengan serius. Ya, kalau tidak kita berbahaya kekristenan kita ya. Jadi ini kita soroti ini tentang istilah sinkritisme karena ada tiga pribadi. Dia hanya percaya kepada Elohim dan dia katakan itu Elohim Yahweh. Dia tidak pernah menyentuh kata lain dari Allah di dalam Alkitab. Bagaimana dengan Eloah? Bagaimana dengan El? Elohim itu kan kalau kita lihat di dalam bahasa teks asli bahasa Ibrani itu kan jamak. El juga jamak. Ya. Baru Eloah, baru tunggal. Kapan Yahweh itu muncul? Sebelumnya itu yang muncul itu Elohim, ya. Nanti di kitab apa itu muncul ada Yahweh di situ. Shema atau syahadat orang Yahudi. Kapan itu kata Yahweh muncul? Di Kejadian pasal 3 juga belum muncul itu.
Kejadian pasal 4. Coba lihat Kejadian pasal 5. Apakah ada Elohim Yahweh di situ? Atau semua Elohim, 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 Elohim. Kita bisa cek langsung di dalam Alkitab bahasa Indonesia kan. Kalau semua Allah itu huruf besar itu kan itu YHWH ya. Tapi ada cara bacanya kan dalam dalam konsep kita belajar bahasa Ibrani ada cara bacanya. Kemudian kalau Tuhan semuanya huruf besar itu kan menunjuk kepada YHWH, Jehovah. Tapi kalau T-nya besar itu kan Adonai. A-nya besar itu tiga. Apakah itu Elohim, apakah itu Eloah, atau itu El. Nah kita harus lihat teks asli. Tapi kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kita bisa cek aja ya. Kapan itu Tuhannya ditulis semua huruf besar. Atau Allahnya semua huruf besar. Mulai dari kitab Kejadian lah. Apakah di zaman waktu Adam dan Hawa ada semua Tuhan huruf besar kah? Ah ini ya, Kejadian pasal 3 ada ya. Saya lihat ya. Ayat yang keberapa itu Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 2. Ada juga ya, Tuhan huruf besar. Tapi di Kejadian pasal 1 ya, kemudian sampai kepada Kejadian pasal 2 ya, ayat yang kelima itu ya. Ayat yang ketujuh. Itu tidak ada Tuhan huruf besar. Itu Elohim, 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 Elohim. Kalau cek di teks asli itu Elohim. Orang Israel kan tidak boleh menyebut nama YHWH, Jehovah. Mereka harus gantikan dengan Adonai. Kemarin saya sudah katakan kata Adonai dari teks asli bahasa Ibrani ada dua, ya. Penggalan itu disatukan. Adon kemudian Yahweh, YHWH. Yang kemudian itu YHWH tidak disebut, jadi Adonai. Y-nya di Adon, A besar, kemudian D-O, Adonai. N-A, kemudian Y itu huruf besar itu. Karena itu YHWH, Jehovah. Cara bacanya ya, dalam teks Ibrani. Mereka tidak berani, walaupun tertulis, secara tertulis, itu Tuhan semua huruf besar, Allah huruf besar semua. Tapi ketika mereka mengucapkan orang Israel, mereka tidak akan ucapkan nama pribadi Allah. Proper name dari Allah. Yaitu Yahweh, Jehovah. Mereka pasti ganti dengan Adonai. Jadi kita lihat di sini ya, tuduhan-tuduhan Erasus ini mengerikan. Sangat serius. Saya terlalu cepat kah? Satu hakikat dalam tiga pribadi memang tidak dipercaya oleh Yudaism. Sebab mereka hanya berorientasi bahkan ekstrim untuk PL. Tadi saya sudah sebut ya. Dan menolak perjanjian baru. Maka dampak ajaran dari Yudaisme tidak total, tidak utuh. Ditinjau dari wahyu khusus. Karena wahyu khusus, ya special revelation, yang tertulis grafe itu harus dua itu, PL dan PB. Ya. Mengapa Yudaisme demikian? Jawaban konkret teologisnya adalah mereka menolak Yesus sebagai, tadi saya sudah jelaskan ya. Perhatikan bahwa dalam Injil sinoptik, nah ini lihat di Injil sinoptik, tiga Injil kan sinoptik, Matius, Markus, Lukas, menegaskan tentang status kerendahan Yesus, inkarnasi. Tiga Injil kan mengajarkan itu. Ya, Injil Matius mulai dari apa? Silsilah Tuhan Yesus. Kalau silsilah kan berarti kemanusiaan. Tidak ada silsilah Tuhan Yesus itu mulai itu terkait dengan kealahan. Allah tidak ada silsilah. Ya. Markus mulai dari apa? Sama status kerendahan. Ya, Markus Markus pasal 1 ini ya. Yesus Kristus anak Allah seperti tertulis dalam kitab Yesaya. Ini kan nubuat. Langsung dihubungkan dengan nubuat.
Langsung dihubungkan dengan nubuat PL, langsung dihubungkan dengan Yohanes Pembaptis. Ya ini kan status kerendahan. Lukas mulai dari mana? Kita bisa lihat dari Lukas pasal 1. Ya, ini mulai pemberitaan tentang kelahiran. Berarti apa ini? Injil Lukas. Ini kan bersama tiga Injil sipnotik. Sipnotik artinya ada kemiripan atau kesamaan. Walaupun ada tekanan yang berbeda. Tetapi sama-sama menekankan tentang inkarnasi Yesus. Ya. Kemudian di dalam Injil Yohanes, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, diawali dengan praeksistensi Yesus. Khususnya Injil Yohanes, toh. Yang Erasus tidak terima, toh, tentang praeksistensi Yesus. Karena dia menolak logos itu sebagai pribadi. Bagi Erasus, logos itu adalah perkataan Allah. Sehingga perkataan Allah itu masuk di dalam pribadi kemanusiaan Yesus itu. Itu kan tafsiran dari ES. Bahwa logos itu bukan pribadi Yesus. Itu perkataan Allah. Allah berbicara itu ya. Ya. Itu kata Erasus. Mengerikan sekali ya. Dia menafsirkan tentang logos. Yesus itu manusia biasa. Kemudian Allah berbicara kepada Yesus dan Yesus terbuka menerima perkataan-perkataan Allah. Itulah yang ES katakan logos. Nah, bagaimana tentang inkarnasi, incarnate? Logos itu berinkarnasi di dalam ayat 14 Yohanes. Menjadi sarx, egeneto sarx. Itu kata egeneto juga dibahas oleh ES. Tafsirannya juga miring, keliru. Mengerikan sekali ya ES ini ya. Jadi kita lihat di sini ya. Sebagai Allah, ya, praeksistensia, sebagai Allah yang bersama-sama dengan Bapa. Itu Yesus kan? Itulah sebabnya ES melakukan blunder dalam memahami Tritunggal. Dengan akibat lebih dipengaruhi oleh PL, Yudaisme. Kemudian hal itu menjadi basis di dalam dia menginterpretasi perjanjian baru. Nah, ini kita lihat ya, cara dia menginterpretasi ya. Jadi dia lihat di PL yang belum lengkap, itu disoroti PB. Padahal itu kan perjanjian lama itu kan tidak final. Ya tidak final. Sorry, bukan perjanjian baru, perjanjian lama. Yang final di dalam wahyu khusus itu di dalam PB. Waktu Yesus berinkarnasi. Praeksistensi, kemudian dia mengambil rupa manusia, morfe itu ya. Yang kenosis teologi di dalam Filipi pasal 2 itu ya. Dia mengosongkan diri. Nah itu kan kita sudah belajar itu ya di waktu-waktu yang lalu. Ini sudah 70 halaman ini. 70 PPT ini ya. Yang saya buat ini sudah 70. Jadi kita lihat di sini ya. ES ini dalam penafsiran dia tidak mau langsung di final untuk melihat ya yaitu PB perjanjian baru untuk melihat bahwa apa yang ditulis PB itu penggenapan dari PL. Enggak, dia lihat dari PL. Dia tidak sama dengan Yudaisme, dia tidak ekstrim hanya PL. Dia masih PB. Tetapi ketika dia menginterpretasi, dia interpretasi dari PL ke PB. Ini baru tipe, kemarin saya menekankan tentang tipe ya. Antitipenya itu kan di dalam PL, PB. PL kan itu tipe, antitipe. Ya kalau kita belajar tipe, antitipe juga ini belajar teologi memang ya seperti ini ya, ada istilah-istilah itu. Tipe itu kan gambaran, ada nubuatan di situ, ada apa teofani di situ, ya. Ada analogi-analogi khusus di situ, ya. Tapi semua itu dalam dalam gambaran yang masih samar-samar. Tapi setelah PB muncul di mana Kristus berinkarnasi, Yesus berinkarnasi, itu penggenapan dari semua yang ada di dalam perjanjian lama. ES tidak mau lihat itu. Dia starting dari Yudaisme yang ekstrim kepada Torah.
atau kepada seluruh PL. Dia ekstrim di situ. Dia percaya PB, tapi cara menafsirkan mulai dari PL dulu kemudian lihat ke PB. Nah, ini jadi masalah. Khususnya dia membangun tentang propertiologi dari PL. Kalau dia lihat dari PB, jadi lain interpretasinya. Ini masalah eras. Hmm. Bagian yang ketiga, ya, penganut Trinitas tidak menyembah Elohim Yahweh. Ah, ini tuduhan, ngeri ya. Kalau kita orang Trinitas kan kita percaya ke PL. PL juga kita percaya, tapi caranya kita menggunakan PL langsung tidak ekstrim di PL saja. Seperti yang saya katakan tadi. Karena yang di PL itu kan kebanyakan tipe, yang anti-tipenya ada di PB. Ini tuduhan lagi ya. Apakah memang benar kita penganut Trinitas, ya, tidak menyembah Allah Elohim seperti yang ditulis dalam teks asli dalam Perjanjian Lama? Kita kan percaya itu. ES berasumsi bahwa karena paham Tritunggal menyembah tiga pribadi. Ah, ini dia main di sini ya. Maka itu tidak ber, maka itu berarti tidak menyembah kepada Elohim Yahweh atau Yehova yang disebut Israel dengan kata Adonai. Ah, itu ya. Penyebabnya adalah ketika melakukan ibadah, setiap pribadi umat pilihan Israel terrelasi dengan satu pribadi, bukan tiga pribadi. Ah, ini dia bicara tentang relasi di sini. Jadi kalau kita berhubungan ya dengan Allah, Allah itu satu. Kita yang berhubungan kan antara pribadi ke pribadi. Walaupun kita di dalam apa gereja kan itu banyak ya, banyak pribadi. Tapi ketika kita berelasi antar pribadi. Karena dia menolak kata hakikat. Nah, ini saya beri bocoran ya. Ini ya. Bukan kepada tiga pribadi. Apa yang diungkapkan sepertinya sepele, namun ketika kita mengkaji dengan serius, maka asumsi itu menjadi absurd. Nah, bagaimana sekarang kita lihat ya? Ini bagian yang ketiga di sini ya. Ala saya masih ekat itu ya. Jadi dia menuduh lagi orang ya, cara dia menginterpretasi ya. Kalau apa menyembah itu kan terkait dengan yang disembah yaitu Allah, khususnya dalam Alkitab. Itu bersifat personal. Walaupun kita ada di dalam gereja kan bersama ya. Tapi ketika kita berelasinya personal. Jadi harus antara pribadi dengan pribadi. Apa yang dia buang di sini? Nah, ini yang kita counter. Absurdnya perspektif. Untuk mengcounter asumsi maka kita harus mengerti jalan pemikiran yang kembali lebih menekankan Yudaisme yang berorientasi kepada PL dan menolak PB. Apakah tidak mempelajari teofani di dalam kitab PL? Yang kemudian dalam PB dia menjadi Kristofani. PH kan bacanya F ya, kalau kita belajar bahasa Yunani ya. Jadi dari teofani ke Kristofani. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Ini kan kita sudah belajar kalau teofani ya. Saya menambahkan dengan Kristofani. Apakah perbedaan teofani di dalam PL dan Kristofani di dalam PB? Nah, ini kita belajar ini. Menarik ini. Ya. Di dalam PL, pengertian teofani di mana Allah berinisiatif mendatangi orang Israel atau umat pilihan di PL Israel itu ya, masih utuh ya. Ketika Allah mendatangi mereka, ya, dia hadir di tengah-tengah mereka. Caranya dia datang. Padahal Allah kan belum berinkarnasi.
Makanya ada teofani. Oh, sorry. Oke. PL, pengertian teofani di mana Allah berinisiatif mendatangi umat, bahkan hadir di tengah-tengahnya. Mulai dari kejatuhan manusia kan Allah datang kan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Apakah dia menampakkan dirinya seperti Yesus berinkarnasi? Kan enggak. Hanya dikatakan ada kaki yang berjalan, ada suara yang berbicara, Adam, Adam. Itu kan teofani. Masuk dalam kategori teofani. Bagaimana Allah berjumpa dengan Musa di semak belukar yang menyala itu? Allah kan bukan semak belukar, tapi kok dari semak belukar itu ada suara di situ. Itu kan Allah hadir. Tapi Allah bukan semak belukar, itu kan teofani, kehadiran Allah di dalam bentuk tertentu. Ya, jadi cara-cara Allah itu semua teofani. Nah, puncaknya itu kan Kristofani. Tapi ada satu lagi ya tentang teofani. Allah hadir, bahkan hadir di tengah-tengah mereka. Ah, itu Immanuel. Dia terus menyertai orang Israel. Waktu orang Israel berjalan di padang gurun. Ada tiang awan, tiang api. Itu kan teofani juga. Dia hadir terus waktu siang, waktu malam. Dia hadir terus. Dia tidak pernah meninggalkan Israel. Itu kan dalam perjanjian baru kan disebut Immanuel. Tapi waktu dalam PL itu kan sementara, makanya saya bilang itu kan tipe, gambaran. Nanti disempurnakan Allah menyertai kita selama-lamanya itu di dalam PB, Immanuel yang kita kenal. Nah ini, Eras tidak membahas seperti ini. Ya, ada Theophany, PL, dia hadir menampakkan diri. Di dalam PB, Kristofani. Yaitu Kristus mengambil rupa manusia, memang dia menjadi manusia. Tidak lagi seperti dalam PL, disempurnakan di dalam PB ketika Kristus berinkarnasi. Saya menggunakan istilah Kristofani, tapi berbeda karena di dalam PL itu tidak berinkarnasi. Di dalam PB baru berinkarnasi. Itu kan Kristofani. Dia datang sebagai satu pribadi, ya. Dia sarks, ya. Yohanes 1 ayat 14, ya. Menjadi manusia memang dia, ya. Punya tubuh seperti kita, punya pikiran, punya perasaan. Bisa nangis kok. Punya kaki, punya tangan. Ya, itu yang pertama. Sedang di PB, Allah kedua dalam Tritunggal mendatangi dunia. Ya, melalui dia menjadi manusia. Khususnya di bangsa Yahudi dan berkomunikasi secara langsung. Juga di dalam PL, belajar perihal antropomorfisme. Ada dua istilah yang kita belajar ya. Pakai bahasa Yunani ya, antropomorfisme, di mana ketika Allah berbicara, Allah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa manusia pada zaman itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh LAI, yaitu tangan Allah tidak kurang panjang. Memangnya Allah punya tangan? Dia kan roh. Allah digambarkan sebagai satu pribadi di sini. Kalau saya bicara tentang Allah berarti saya menekankan hakikat ya, bukan pribadi ya. Jadi lihat Allah datang bukan hanya di dalam teofani, tetapi ketika dia berkomunikasi dengan manusia, dia menggunakan antropomorfisme. Tangan Allah tidak kurang panjang, Allah berjalan-jalan, ya mata Allah. Itu kan ada semua toh. Kaki Allah. Ah, itu ya. Itu kan semua bahasa antropomorfisme. Allah itu roh, metafisis kalau kita sudah belajar sampai metafisis. Artinya non fisik, dia roh. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi ada gambaran di sini, di dalam antropomorfisme, nanti ketika Kristofani datang, dia punya tangan, punya kaki, dia bisa ngomong langsung pakai bahasa pada waktu itu. Wah, itu kan menarik. ES tidak sampai di sini penjelasannya. Itu yang pertama, Teofani. Yang kedua,
Antropomorpati. Ini lebih menekankan tentang perasaan Allah ketika berkomunikasi dengan Israel. Seperti Allah marah, Allah benci. Itu kan menekankan perasaan. Kalau di atas itu antropomorfisme. Tapi yang di bawah ini antropomorpati. Kalau di atas kan menekankan tentang fisik. Punya tangan, punya kaki, punya mata, berjalan kan berarti punya kaki. Tapi yang kedua ini menekankan perasaan. Seperti satu pribadi. Perasaan Allah di sini ada. Jadi ya, dia bisa marah. Itu kan kita belajar di God is anger, Allah marah. Allah benci terhadap dosa orang Israel, dia benci. Allah benci, itu kan perasaan. Itu namanya antropomorpati. Semua menekankan tentang perasaan. Sebab Allah adalah pribadi, maka ia seperti ciptaan terbaiknya, yaitu manusia. Sebagai satu pribadi. Punya tangan, punya kaki, punya mata, punya perasaan, ya bisa marah, bisa benci, nah, itu ada kan? Di mana setiap manusia diciptakan sebagai pribadi yang dapat berkomunikasi dengan cara apa? Berjalan, berlari, memiliki perasaan. Ya kita kan bisa marah. Itu kan mencerminkan tentang Allah. Itu kan harus belajar di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 kan. Kita disebut serupa dan segambar. Tselem dan demut bahasa Ibraninya ya. Serupa dan segambar. Itu menarik itu. Ya. Jadi kita harus belajar di mana? Di antropologi biblical ya, Alkitabiah. Siapa manusia? Manusia itu pribadi. Ya Allah juga pribadi. Mengapa itu dibuang? Itu sudah ada gambarannya sejak kejadian. Ya, jadi selalu melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, kira-kira nangkap ya semua ya. Saya harap nangkap. Bu Girna bagaimana? Agak sulit ya. Kadang saya pakai istilah-istilah teologi karena saya terlalu lama berkecimpung dalam dunia mengajar dan baca banyak buku ya, referensi. Jadi keluar istilah-istilah teologi. Ya, ada Pak Hans di sini, nggak tahu ada berapa orang kita ya malam ini ya. Memang belajar seperti ini nggak mudah, bisa bosen ya. Ya harus perlahan, bertahap. Ya, malam ini nanti saya izin sampai setengah 8 aja ya. 7:30 ya, karena istri lagi tidak ada di rumah, anak juga lagi keluar. Jadi hanya saya sendiri dan ponaan. Dua ponaan ya, cewek-cewek. Ya, nanti saya mau lihat anak, kemudian pergi ke istri juga. Ya, nah, kita lihat di sini ya. Jadi jelas di sini ya. Jadi sub kita di sini ya, penganut itu tidak menyembah kepada Elohim, ya, tidak menyembah kepada Elohim. Lalu kita menyembah kok ya kepada Allah Elohim yang bisa ya teofani ya menjadi kristofani, kemudian antroposentris. Ya tidak bisa menyembah karena katanya hanya Allah itu hanya satu. Ya, dia tidak mau pakai hakikat. Jadi kalau kita menyembah satu dengan satu, nggak boleh satu dengan tiga pribadi toh. Makanya dia menuduh, ini menuduh penganut Tritunggal atau yang percaya kepada doktrin atau pemahaman Tritunggal, dia menuduh ini. Ya. Sehingga kita mengcounter, kita melawan apa yang dia interpretasikan, tafsirkan ya, kemudian dipresentasikan. Kita melawan, karena itu keliru. Ya. Jadi kita lihat ini ya, kok tidak kaitkan dengan masalah di dalam PB. Ya, PL kemudian dalam PB itu ya. Kita menyembah kepada Kristus, kita percaya Kristus itu pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Justru ES tidak percaya itu.
Roh Kudus itu berbeda dengan pribadi Bapa dengan pribadi anak. Ya. Kalau tidak berarti Alkitab keliru. Alkitab keliru atau tafsiran ES yang keliru. Saya sudah pernah katakan ya di kelas ini ya, pembelajaran ini ya, tentang Yohanes 14 ayat 16 ya. Di situ ada Yesus berdoa kepada Bapa, minta sudah supaya mengirim Roh Kudus. Tiga pribadi kan? Yesus berdoa kepada Bapa. Karena waktu itu mengapa dia berdoa? Kalau Allah nggak mungkin berdoa kepada Allah. Karena waktu itu Yesus di dalam konteks atau posisi dia sedang berinkarnasi menjadi manusia. Tapi bukan berarti dia kehilangan hakikat kealahannya. Dia dalam status kerendahan sebagai manusia. Ini mengerikan sekali ya, ajaran ES, Erasus Sabdono ini ya. Sangat ngeri. Ya. Jadi Yesus ini Kristofani ya. Yesus itu puncaknya dari Teofani menjadi Kristofani. Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Makanya dia berdoa, minta kepada Bapa karena Bapa ada di sorga. Bapa tidak pernah berinkarnasi. Supaya siapa? Roh Kudus ya diberikan kepada orang yang mengasihi Kristus. Baca Yohanes 14 ayat 15 ayat 16 ya. Dan Roh Kudus itu berdiam selama-lamanya dalam diri kita. Dia katakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi yang berbeda dengan Bapa. Roh Kudus itu pribadi Bapa. Lah, kalau gitu Yesus berdoa nonsen doanya. Berbeda pribadinya. Waktu Yesus dibaptis itu kan sudah jelas ada tiga pribadi yang muncul di situ ya. Yesus sendiri yang jadi manusia, kemudian ada suara Bapa, kemudian ada Roh Kudus hadir di dalam bentuk orang ya, apa dikatakan burung merpati itu. Itu kan tiga pribadi. Formulasi baptisan di dalam amanat agung tiga pribadi enggak? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kesetaraan. Kenapa ES tidak mau gunakan ayat-ayat seperti itu? 1 Yohanes pasal berapa itu? Pasal 2 ayat berapa itu ya? Ada tiga yang memberi kesaksian di sorga. Siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan kita tidak menyembah kepada Elohim Yahweh, itu nonsen. Ya, mengerikan ya ES ini. Sampai di sini ya, cukup ya. Nanti ada lagi satu poin ya. Kira-kira jelas ini apa tidak ini ya? Bahaya sekali ajaran Unitarian ya. Kita harus melawan karena itu pasti sesat. Tapi ES tidak mau dikatakan bahwa dia sesat. Ya, makanya dia tuduh kita yang sesat. Ya, ajarannya sinkritisme kok. Kita tidak mau menyembah kepada Allah Elohim di dalam Allah Elohim Yahweh ya. Ya kita menyembah kepada Allah. Tapi hakikatnya Allah kan itu satu hakikat. Tiga pribadi. Ya. 4. ES menambah konsep yakit. Ini lagi ya. Tadi kan ekat, sekarang yakit. Istilah bahasa Ibrani ya. ES sadar bahwa kata satu, saya tulis satu ya di situ dengan angka. Tidak hanya tidak hanya dalam bahasa Ibrani ekat. Sebab dalam teks tertentu menggunakan kata satu dalam teks Ibrani adalah yakit. Dan dia beri contoh tentang suami istri itu kan satu. Yang digunakan bukan ekat. Yang digunakan itu yakit. Di dalam Shema atau syahadat orang Yahudi. Ya, di dalam Ulangan pasal 6 itu ya. Nah, itu menggunakan kata ekat. Ya. Tidak menggunakan kata yakit. Karena yakit itu suami istri itu yakit.
Satu dalam pengertian kesatuan, bukan satu dalam pengertian mutlak. Makanya ES katakan, saya memegang kata ekat dengan arti yang pertama, bukan arti yang kedua. Hanya memegang arti ekat berarti satu mutlak, satu-satunya, tidak kesatuan. Tapi muncul blundernya di sini, kata Yakit ini kan suami istri, kan dua berarti jadi satu. Ya. Padahal dua pribadi. Menurut ES, kata kata Yakit ya, mengapa di dalam kata ekat di dalam syahadat Israel mengapa ya menurut ES ya, mengapa di dalam syahadat Israel menggunakan kata ekat bukan Yakit karena artinya berbeda. Karena ekat adalah satu mutlak tadi ya. Sedangkan Yakit lebih dari dua, namun setara. Suami istri itu kan setara ya. Setara dari aspek apa? Dia pribadinya berbeda, tetapi hakikatnya sama-sama manusia. Kita di sini semua manusia kan hakikat kita. Tapi pribadi kita berbeda. Jenis kelamin kita berbeda. Karakter kita beda. Ada banyak beda. Ya, ya. Kemudian suku kita beda. Bahasa kita bisa beda. Banyak perbedaan. Tapi kita punya satu hakikat di dalam banyak perbedaan itu. Nah, Yakit itu menjelaskan tentang hal yang saya tekankan malam ini. Saya jelaskan tadi. Yakit itu dua pribadi. Suami istri. Tapi ini kata saya, penjelasan saya tentang Yakit. Dua jadi satu. Nah, ya. Sama hakikatnya, sama-sama manusia. Harus suami istri. Mana boleh suami menikah dengan binatang. Atau istri dengan pohon. Atau dengan planet. Kan enggak. Harus sama-sama manusia, toh. Itu sudah diatur. Ya. Adam dan Hawa itu ya, manusia pertama. Satu berjenis kelamin laki-laki, satu perempuan. Kemudian dipersatukan jadi satu. Yakit. Ya. Sama-sama manusia. Sehingga yakit hanya dikenakan kepada manusia. Tidak kepada Allah. Allah pencipta. Yakit bisa digunakan untuk bangsa-bangsa di luar. Sekarang dia mulai menarik bangsa di luar Israel menggunakan yakit. Mengapa? Karena memiliki banyak dewa. Ekat itu bersifat eksklusif. Sama dengan kata bara ya. Ya, bara itu kan pencipta, menciptakan. Hanya Allah yang mampu menciptakan. Itu kata bara. Kan kata itu bersifat eksklusif. Hanya dikenakan untuk Allah. Ya. Nah, ini kata ekat juga. ES katakan eksklusif. Hanya digunakan untuk Allah. Kalau kepada ciptaan, yaitu manusia yang tadi jadi satu, itu pakai yakit. Atau kepada banyak banyak dewa itu pakai yakit. Tidak pakai ekat. Ini dulu ya, kata ES ya. Jadi kita lihat ini bagian bagian ini tentang dua kata Ibrani yang kemudian diangkat, kemudian dipresentasikan oleh ES. Ya. Jadi satu bersifat general, umum, bisa dipakai di dalam dunia ciptaan. Tetapi kalau ekat itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Yaitu Allah apa? Allah orang Yudaisme itu. Yang tidak percaya kepada Tritunggal. Sama seperti Unitarian yang dianut oleh ES dan kelompoknya. Nah, sekarang counter. Kembali harus ditegaskan bahwa ajaran Tritunggal bukan tentang tiga Allah seperti yang dituduhkan. Kalau tiga Allah kan dia tidak bisa pakai yakit. Dia harus gunakan apa? Dia harus tidak boleh pakai kata ekat, sorry ya, tadi keliru. Harus gunakan kata yakit karena tiga pribadi. Tadi seperti dua pribadi ya, kata yakit manusia ya yang menikah ya suami istri itu menggunakan kata yakit tidak pakai ekat. Nah sekarang ES tarik kata yakit itu kepada Tritunggal ini, maka dia menuduh kalau kita pakai tiga pribadi di dalam alat Tritunggal, maka konsekuensinya itu bukan pakai kata ekat, tetapi pakai kata yakit.
Padahal kata Tritunggal ini kan satu hakikat. Yakit itu. Dalam tiga pribadi. Bukan tiga pribadi. Tiga Allah, tetapi dalam tiga pribadi. Sehingga tetap gunakan yakit. Ekat, bukan yakit. Tiga pribadi ini setara, sama sehakikat. Yesus pernah katakan Yohanes 14 ya. Ada murid, salah satu murid bertanya, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Apa yang Yesus? Jawaban Yesus apa? Responnya. Kamu lihat aku, lihat Bapa. Ini konsep apa ini? Setara. Artinya Yesus dan Bapa itu ekat. Karena dia setara atau sehakikat. Atau kita pakai istilah lain ya, substansi. Kita pakai bahasa filsafat. Substansinya sama. Jadi lihat nih era sini. Aduh, blundernya luar biasa ya. Dan kesetaraan ini muncul, tadi saya sudah katakan, berkali-kali dalam PB. Nah, itu ya. Saat baptisan Yesus, formula baptisan, amanat agung, kita bisa cari lagi yang lain ya. Di mana tiga pribadi itu muncul. Doa berkat, itu ya. Tiga pribadi ya. Jadi, apa yang dituduhkan dengan menggunakan bahasa Ibrani, bahasa asli, dengan interpretasi yang aneh, ini kemudian ditarik dan dihubungkan, dikaitkan dengan tiga pribadi. Nggak boleh pakai kata ekat. Loh, berarti ES ini membuang tentang hakikat. Kalau menggunakan kata yakit, itu kan lebih dari satu. Itu kan menggunakan kata yakit itu lebih dari satu. Ya, itu kesatuan. Tapi karena ES tidak percaya kepada Allah Tritunggal, Tritunggalnya itu tiga pribadi, makanya dia menggunakan kata satu, ekat itu, mutlak. Dan dia menggunakan istilah Ibrani yang berikutnya tentang satu itu, tetapi yakit itu. Berbeda dengan ekat. Karena ekat itu eksklusif hanya untuk Allah. Sedangkan yakit di luar Allah. Allah atau proper teologi di dalam perjanjian lama. Yakit itu berarti lebih dari satu. Berarti kan kesatuan. Kita orang yang percaya kepada Tritunggal tidak percaya tiga Allah. Sekali lagi ini ya. Ketika kita bicara tentang Allah, Allah itu satu. Monoteism, kita percaya monoteism. Namun di dalam tiga pribadi. Ini kan unik. Tadi saya sudah bilangnya unik. Tidak ada ajaran seperti ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berinkarnasi mati di atas kayu salib. Bukan Bapa. Tetapi pribadi yang kedua, itu anak Allah. Nanti orang yang tafsir lagi anak pakai karena pakai ada anak, ya berarti itu berbicara tentang hal biologis. Ini bukan biologis, teologis. Kalau kita yang belajar bahasa Yunani agak dalam, kita mengerti hal teologis antara Bapa dan Anak itu konsep kesetaraan. Ya, bukan konsep biologis. Kalau gitu subordinan. Kenapa? Bapa lebih dulu ada dari anak. Bapa lebih banyak mengetahui, lebih hebat daripada anak karena dia lebih dulu ada. Itu kan subordinat. Tidak, kita tidak gunakan itu. Kita percaya Kak, Bapa dan Anak satu. Tapi di dalam eksekusi tentang soteriologi atau keselamatan, yang berinkarnasi bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Dua pribadi dalam Tritunggal itu tidak pernah menjadi manusia. Mereka di dalam metafisis. Tetapi terkait dengan tentang pekerjaan, Bapa itu mengutus anak. Jadi anak menjadi the representative of God, mewakili Father, Bapa. The representative of Father. Jadi dia datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, tetapi hakikat kealahannya kan tidak hilang. Itu kenosis teologi ya. Filipi pasal 2 itu harus beres. Kata mengosongkan diri. Tadinya dikatakan setara dengan Allah, tetapi telah mengosongkan diri. Kita baca aja ya.
Kalau enggak nanti keliru lagi ya. Filipi pasal 2. Tolong Kria ada ya, Kria tolong baca. Selalu minta bantuan Kria. Ya, Kria ini dulu mahasiswa saya di STT AI yang ada di Surabaya ya. Dia sekarang sudah kembali ke Ambon ya. Filipi pasal 2 tentang konsep Tuhan. Ya, ini ya. Ayat yang ke-6 ke-7, tolong Kria baca. Baik, Kak. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wah, ini menarik kan? Yesus itu dikatakan itu ayat 6 itu ya, dalam rupa Allah, morfe Allah. Itu praeksistensi. Rupa kan itu dari teks asli Yunani itu kan morfe. Itu kan eksistensi Yesus, keberadaan Yesus, praeksistensinya, rupa Allah itu ya. Berarti dia Allah. Jelas ini teologi Paulus ini ya, ayat yang ke-6 ya. Tidak menganggap kesetaraan. Nah, muncul lagi kata kedua untuk meyakinkan kita. Setara sehakikat dengan Bapa. Bukan seperti pandangan ES. Gugur pandangannya. Jadi dua kata di sini muncul ya. Dalam rupa Allah, kemudian setara dengan Allah. Tetapi untuk menyelamatkan terkait kristologi dan soteriologi, ya, jadi terkait dengan Kristus sebagai pribadi dan untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Nah, ini dijelaskan di sini. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi setara dengan Allah itu artinya hakikatnya sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau dia jadi Allah terus, dia tidak berinkarnasi. Siapa yang bisa selamat? Dia harus datang dalam rupa manusia, morfe. Ya, makanya dikatakan di dalam ayat ke-7 ya, melainkan telah mengosongkan diri. Ini kan kenosis teologi di sini ya, mengosongkan diri. Bukan berarti kealahannya kosong waktu dia berinkarnasi tetap ada. Apa buktinya? Di 4 Injil dia bisa sembuhkan orang, bisa berjalan di atas air, iya kan? Banyak hal yang dia buat, mujizat-mujizat. Yang manusia tidak bisa buat, dia lakukan itu. Bisa teduhkan angin ribut, gelombang besar diperintahkan. Malah setan tahu bahwa dia itu anak Allah. Tadi saya sudah bilang ya, konsep teologis dalam konteks bahasa Yunaninya, anak dan bapak itu setara, sehakikat. ES tidak belajar ini. Ya, saya belajar dari dosen Norway, ya Erik Waller. Waktu saya lanjutkan Bu Gerna, ya, waktu saya lanjutkan S1, saya ketemu dengan dosen hebat bahasa Yunaninya, namanya Erik Waller. Dia sudah kembali lagi ya, dari Norway. Oh, dia ngajar tentang Injil Yohanes. Itu begitu dalam teks Yunani dia ngajar itu. Ya, tentang konsep kesetaraan anak dan bapa. Nah, ini sekarang ini dibilang setara kok. Tapi karena kebutuhan untuk menyelamatkan manusia, dia berinkarnasi, dia punya praeksistensi, dia Allah kok. Dia setara dengan Allah. Nah, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa morfe. Tadinya morfenya Allah, sekarang menjadi hamba. Hamba saya siapa? Hambanya dosa. Makanya dosa itu dia pikul semua kan? Dipikul oleh Yesus. Tidak mampu dipikul oleh manusia siapapun manusia di bawah kolong langit ini dalam segala zaman. Itu semua dosa manusia itu ditimpakan. Nah, itu makanya dia menjadi hamba. Hamba apa? Hamba dosa. Tapi dia bukan berbuat dosa. Kalau Yesus ada dosanya, berarti dia tidak layak di dalam konsep pengadilan, keadilan Allah. Kalau ada orang berdosa berarti sama-sama terdakwa. Nggak boleh terdakwa menebus terdakwa, nggak boleh. Harus orang yang punya eksiologi teks Yunani itu artinya orang yang bernilai untuk menebus orang yang tidak bernilai. Pribadi yang bernilai, Yesus itu ketika diperiksa oleh Pilatus tidak ditemukan kesalahan apapun. 2 kali diperiksa loh. Nggak ada, itu pengadilan umum periksa. Tapi karena dia datang memang untuk memikul dosa,
maka dia menjadi hamba dosa. Tapi dia tidak ada dosa di dalamnya. Ngerti ya? Ya. Jadi dia menjadi hamba dosa. Dosa siapa? Bukan dosa pribadi dia, dosa manusia. Ini dijelaskan di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, mengambil rupa seorang dan menjadi sama dengan manusia. Dia harus menjadi sama dengan manusia, itu inkarnasi. Kenapa? Yang berdosa itu bukan kambing, bukan monyet, bukan bumi, bukan planet, bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari. Yang berdosa itu manusia, yang dia tebus manusia. Jadi harus sama hakikatnya. Penebusan itu hakikatnya harus sama, manusia sama-sama. Makanya di Filipi dikatakan dia mengambil rupa bukan hanya hamba, tapi manusia. Karena yang berdosa siapa? Manusia. Eras tidak menjelaskan sampai ke situ. Terlalu jauh, ya. Akhirnya saya bawa ke kenosis ya untuk menjelaskan ini ya, konsep Ela, apa yakit dan ekat yang dibandingkan. Ya memang dia manusia, dia menjadi sama. Sama dalam pengertian hakikatnya sebagai manusia. Tapi dosanya nggak ada. Ya, malah di dalam apa ya, Yohanes berapa itu ya? Ya, manusia sudah menjadi budak dosa, hamba dosa. Itu kan pakai dulos hamartia di situ ya. Aku datang untuk memerdekakan. Mengapa Yesus datang memerdekakan? Karena Yesus tidak berdosa. Dan waktu dia datang, kalau dia datang berarti sebelum dia datang dia sudah ada dulu. Itu waktu dia sudah ada dulu, itu dia punya praeksistensi sebagai Allah yang sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Maka dia datang. Dia datang dalam rupa apa? Manusia. Untuk menebus dosa manusia. Memerdekakan. Membebaskan manusia dari belenggu. Kata belenggu di situ, itu menggunakan teks bahasa Yunaninya hamartologi. Doulos. Membebaskan dari belenggu dosa. Dosa itu hamar. Kalau kita belajar hamartologi. Jadi jelas ya. Jangan seperti eras abu-abu. Oke. Saya tidak berlama-lama ya. Tadi saya sudah katakan. Habis itu saya mau keluar. Hai. Ada yang mau tanya? Sudah jelas? Kita sampai malam ini sudah di dua kata Ibrani ya. Ekad dan yakit. Sama-sama satu. Tapi penggunaannya ya berbeda penggunaannya. Udah cukup? Cukup Bapak. Bagaimana Pak Iwan Krie, Pak Anton, Bu Gerna, Bu Pendeta bagaimana? Cukup jelas? Sangat jelas Pak. Makasih. Jelas, Pak. Ya. Kita lagi, saya nanti 2 kali pertemuan. Terakhir nanti tanggal 28. Wah, kita sudah berapa kali pertemuan ya? Bu Gerna baru ikut malam ini, kita sudah berkali-kali pertemuan. Karena saya dimasukkan lagi di apa? Alumni kita Bachelor of Theology ya. Saya dimasukkan sehingga saya posting di situ ya. Flyer yang dibuat oleh Pak Anton, rupanya Bu Gerna ikut. Tadi ada Pak Hans ya. Dia guru ya, guru agama di Lampung. Tadi saya lihat ada beliau, Pak Hans. Ya. Jadi kalau sudah nggak ada pertanyaan atau kritik atau mau tambahkan, kita langsung tutup dalam doa ya. Dan mohon dengan hormat Pak